Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 11 semester Gasal, hari ini kita akan membahas cara perawatan sistem bahan bakar injeksi. Nah, baik, pada materi hari ini yaitu EVI, banyak kita sering mendengar kendaraan EVI atau injeksi. Pada saat ini semua produser daripada kendaraan ringan semuanya sudah menggunakan sistem injeksi. Yang dimana pada sistem itu akan menggeser tentang yang namanya sistem bahan bakar konvensional saat ini. Dari sistem kendaraan ringan sistem EVI ini semuanya sudah menggunakan sensor. Nah, sensor-sensor itu digunakan untuk beberapa keuntungan di kendaraan tersebut. Yang pertama, dengan sistem EVI atau injeksi ini bisa menghemat daripada bahan bakar daripada kendaraan tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, menaikkan performa atau kinerja engine. Yang pada saat ini kendaraan sudah bisa melaju di kecepatan yang lebih daripada 100 km per jam. Nah, untuk performa mesin itu maka didukung dengan sistem yang sangat akurat. Nah, yang pertama kita nanti akan membahas tentang seluk-beluk apa toh itu EVI, injeksi di kendaraan ringan. Ya. Perlu kalian ketahui, memang pada sistem kendaraan ringan, sistem injeksi itu memang berbeda jauh dengan konvensional. Sistem kerja daripada kendaraan itu semuanya diatur oleh ECU atau Electronic Control Unit. Yang dimana sistem ECU itu dia bekerja menerima laporan daripada sensor-sensor dan memerintahkan aktuator untuk bekerja. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang apa itu sensor. Sensornya apa saja di kendaraan ringan sistem injeksi ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sensor IAT atau intake air temperature sensor. Yang dimana sensor ini dia bekerja untuk mendeteksi temperatur daripada udara yang masuk ke dalam intake manifold. Ya. Pada saat mesin dingin, panas, itu dia akan membaca daripada suhu-suhu daripada udara yang masuk. Nah, di situ daripada kinerja daripada IAT. Jadi di sini untuk peletakan daripada IAT itu pasti diletakkan di air filter atau filter udara. Di mana di sini dia mendeteksi udara yang masuk dari sebelum masuk ke intake manifold. Nah, di mana setelah udara masuk ke dalam intake manifold, di sana ada sensor lagi yang bekerja, yaitu MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Yang dimana sensor ini dia bekerja mengukur daripada tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Di mana pada sistem ini atau sensor ini dia bekerja itu cenderung selaras dengan pada pembukaan throttle valve. Yang dimana throttle valve itu sendiri ada sensor sendiri yang namanya TPS. Ya, di situ. Nah, jadi memang kalau pada kendaraan karburator, sistem daripada pengkabutan bahan bakar
itu cenderung di dalam venturi. Tapi pada sistem EVI, penyemprotan bahan bakar itu langsung ke intake manifold atau ke ruang bakar yang saat ini sudah keluar di kendaraan-kendaraan terbaru. Nah, untuk proses pengkabutan daripada bahan bakar tersebut semuanya diatur oleh ECU tadi atau Electronic Control Unit. Ya. Yang pertama, ECU itu menerima perintah daripada atau laporan daripada sensor-sensor mulai dari MAP, TPS, ataupun WTS atau Water Temperature Sensor. Nah, sensor-sensor itu bekerja saat kendaraan mulai hidup. Saat pertama kali kalian melakukan start, disitulah sensor itu mulai bekerja. Ya. Baik. Untuk lebih mendetail lagi ke dalam daripada sistem EVI ini, kita pelajari yang pertama dari IAT itu. Udara yang masuk di sini itu saat engine keadaan dingin dan keadaan panas atau sudah bekerja di suhu kerja, itu suhu daripada udara yang masuk berbeda. Di mana perbedaan suhu itu akan mempengaruhi daripada miskin dan gemuknya bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Pada saat mesin dingin pertama kali hidup, penyemprotan bahan bakar akan cenderung lebih boros. Karena untuk mempertahankan engine tetap bisa hidup atau bekerja. Nah, di situ pun juga sensor MAP, dia membaca untuk penggemukan daripada bahan bakar. Di situ. Nah, setelah bahan bakar masuk ke ruang bakar, di sana pula gas yang keluar ke exhaust, di sana dia akan diperiksa oleh sensor O2 atau oksigen sensor. Di mana di sana oksigen sensor itu membaca daripada gas buangnya. Apabila ada ketidakpas atau ketidakcocokan daripada sensor IAT ataupun MAP yang bekerja, dia akan memberikan laporan ke ECU tentang kinerja sensor tersebut. Nah, ini tugas untuk kalian. Bagaimanakah kinerja sensor pada kendaraan EV mulai dari IAT, MAP, dan seterusnya? Nanti silahkan di-share di Google Classroom. Nah, itu tugas yang pertama untuk kalian. Nah, terus kita lanjut. Pada sistem EV, di sini ada yang namanya aktuator sensor, ya. Yang masuk dalam kategori sensor itu apa saja? Di sini. Baik. Yang masuk dalam kategori sensor pada kendaraan injeksi itu yang pertama dimulai dari IAT. Intake air temperature sensor. Yang kedua, MAPS.
atau penjabarannya manifold absolute pressure sensor. Yang ketiga, di situ ada TPS, throttle pressure sensor. Terus ada lagi WTS, water temperature sensor, di mana dia bekerja mendeteksi cairan pendingin untuk engine atau coolant. Ada lagi CMP atau camshaft position sensor. CKP, crankshaft position sensor. Yang ketujuh adalah O2 sensor atau oksigen sensor. Nah, itu untuk sensor di kendaraan EV. Nah, aktuator itu adalah sebagai pelaksana dia di sini. Apa aja tuh aktuatornya? Yang pertama, untuk aktuator adalah yang pertama injektor. Injektor ini diperintahkan oleh ECU untuk melaksanakan tugas penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar. Ada pompa bahan bakar. Yang ketiga adalah sistem pengapian atau ESA. Nah, di sini bagaimana kita mengecek daripada troubleshooting pada kendaraan tersebut? Di kendaraan EV, apabila terjadi troubleshooting, maka lampu cek engine yang ada di dashboard itu dia akan menyala. Saat lampu cek engine itu menyala, maka ECU membaca ada kerusakan pada salah satu sensor yang ada di engine. Nah, situ. Jadi untuk engine EV itu kita dalam perawatannya lebih simpel. Sama dengan kendaraan sistem konvensional, akan tetapi kita tidak perlu membongkar daripada sistem bahan bakarnya. Kita hanya dalam pengecekan daripada sensor-sensor yang ada di kendaraan tersebut. Tetap sama dalam perawatannya. Yang pertama kita membersihkan atau mengecek daripada air filter atau filter udara. Yang pertama. Yang kedua, daripada kondisi coolant atau cairan pendingin engine. Yang ketiga, kita mengecek keadaan daripada minyak pelumasnya. Nah, yang keempat itu pada kendaraan konvensional kita mengecek daripada karburatornya atau sistem pengkabutan daripada bahan bakarnya. Akan tetapi kalau kita pada kendaraan EV, di sini kita hanya mengecek daripada sistem bahan bakar itu dengan menggunakan scan tool. Nah, kita tinggal colokkan daripada soket OBD-nya ke kendaraan. Nah, dari situ kita akan tahu keadaan daripada engine tersebut. Apabila terjadi trouble, di situ di scan tool akan membaca atau terdapat kode yang sensor yang trouble. Dari situ kita langsung ke sensor tersebut. Nah, disitulah keenakan daripada sistem injeksi pada kendaraan ringan.
Untuk tugas kalian yang kedua, buatlah skema atau diagram daripada sensor pada kendaraan ringan. Setelah tugas selesai, silakan kalian upload di Google Classroom di kelas kalian masing-masing. Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi di hari ini tentang pemeliharaan sistem bahan bakar bensin, sistem injeksi. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.